Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembawa perubahan. Bahagia sekali rasanya bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama di sini. Sebelum masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona Naila Putri, dan pada hari ini izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan singkat. Berapa banyak dari Anda yang pagi ini sudah membuka WhatsApp dan menemukan setidaknya satu berita yang mencurigakan? Angkat tangan Anda. Saya. Wah, saya melihat hampir semua tangan terangkat. Pengalaman yang sangat umum, bukan? Tahun 2021, sebuah berita tentang vaksin yang mengandung microchip beredar luas di sosial media. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berita ini telah dibagikan lebih dari 100.000 kali. Yang mengejutkannya, 60% dari mereka yang membagikan adalah orang tua kita. Generasi yang tumbuh dengan kepercayaan tinggi pada informasi tertulis. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2023 saja teridentifikasi lebih dari 4.000 hoax yang beredar di platform digital Indonesia. Bayangkan, itu berarti setiap hari ada 11 hoax baru yang mengancam kesejahteraan mental dan sosial masyarakat kita. Ironisnya, di era di mana informasi begitu mudah diakses, justru kebenaran semakin sulit ditemukan. Kita hidup di zaman di mana berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat dari berita benar, dan 70% lebih mungkin untuk dibagikan ulang. Hari ini saya akan mengajak Anda bagaimana kita, generasi muda Indonesia, bisa menjadi garda terdepan dalam perang melawan hoax. Kita akan membahas 3 strategi utama yang telah terbukti efektif dan bagaimana menerapkannya dalam konteks masyarakat kita. Target kita sederhana tapi cukup ambisius, yaitu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat di mana setiap informasi diverifikasi sebelum dibagikan dan di mana literasi digital menjadi bagian dari budaya kita. Mari kita mulai dengan peran pertama, yaitu menjadi pejuang literasi digital. Bayangkan Anda adalah seorang detektif digital. Bayangkan dulu teman-teman, setiap informasi yang masuk adalah sebuah kasus yang perlu Anda selidiki. Keterampilan investigasi digital ini adalah superpower yang kita miliki sebagai generasi muda. Caranya gampang banget. Sebelum percaya sama informasi di medsos, kita harus lebih teliti dulu kebenarannya. Mulai dari ngecek nih, websitenya asli atau palsu, siapa saja yang nulis atau bikin kontennya, sampai mastiin data-datanya itu benar. Yang paling penting, kita juga bisa ngajarin orang tua kita cara bedain berita hoax. Sabar ya ngajarinnya. Ingat, sebelum nge-share apapun, pikir dulu matang-matang. Dan ingat, menjadi pejuang literasi digital bukan berarti menjadi sok tahu. Ini tentang membimbing dengan empati dan kesabaran. Karena literasi digital adalah keterampilan hidup yang harus kita pupuk secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Melawan hoax tidak bisa dilakukan sendiri. Biar lebih seru, yuk bikin squad anti hoax. Bisa dimulai dari grup WhatsApp kecil-kecilan bareng teman kampus atau anak karang taruna. Kita bisa bikin sistem alert kalau ada hoax yang nyebar, terus bikin pelatihan bareng warga yang seru dan informatif. Bareng-bareng pasti lebih kuat. Komunitas yang kuat adalah benteng terbaik melawan disinformasi. Ketika kita bersatu, tak ada hoax yang bisa mengalahkan kita. Hadirin sekalian, pernah nggak sih dengar istilah konten adalah raja? Pernah. Wah, rata-rata di sini sudah pernah dengar ya tentang konten adalah raja, yaitu isi dari apa yang kita bagikan di media sosial itu super penting. Bayangkan aja, dari ribuan postingan yang kamu lihat setiap hari, yang bikin kamu berhenti nge-scroll dan tertarik itu pasti konten yang menarik kan? Nah, itu sebabnya
konten disebut raja karena dia punya kekuatan untuk menarik perhatian orang dan mempengaruhi cara mereka berpikir. Di zaman sekarang, konten adalah raja. Makanya kita perlu kreatif, bikin konten anti-hoax yang keren. Mulai dari bikin TikTok seru tentang fact-checking, share podcast yang fun tapi informatif, sampai bikin meme lucu yang mendidik. Biar makin keren, kita bisa kolaborasi sama influencer kampus dan bikin challenge edukatif di media sosial. Yang paling penting, kita harus ingat kalau perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil, pelan-pelan aja teman-teman, tapi pasti kita bisa bikin dunia digital menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk semua kalangan. Dengan pendekatan yang kreatif dan menyenangkan, pesan-pesan anti hoax akan jauh lebih mudah terserap. Kita telah membahas 3 peran kunci generasi muda. Yang pertama, menjadi pejuang literasi digital yang cerdas dan empati. Yang kedua, membangun sistem peringatan komunitas yang solid. Yang ketiga, menciptakan konten tandingan yang kreatif dan edukatif. Untuk mewujudkan peran-peran tersebut, diperlukan sebuah langkah-langkah konkret. Harapannya melalui peran aktif generasi muda ini akan tercipta ekosistem digital yang lebih sehat, di mana informasi yang beredar dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, diharapkan juga tumbuh kesadaran kolektif tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya, serta meningkatnya kualitas konten digital yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih baik untuk semuanya. Perjalanan melawan hoax itu seperti maraton, bukan sprint. Diperlukan konsisten dalam memverifikasi informasi, kesabaran dalam mendidik komunitas, kreativitas dalam menciptakan konten, dan kolaborasi dalam membangun sebuah sistem. Saya mengajak Anda semua untuk memulai perubahan hari ini juga. Ambil ponsel Anda, buka grup keluarga, pilih salah satu informasi yang mencurigakan, verifikasi kebenarannya, bagikan hasil temuan Anda dengan cara yang santun. Karena setiap hoax yang kita hentikan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, menjadi muda bukan hanya tentang menguasai teknologi, tapi juga tentang menggunakannya untuk kebaikan. Jadilah generasi yang tidak hanya melek digital, tapi juga bijak berdigital. Karena masa depan Indonesia yang hebat ada di tangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.